Baik, kita lanjutkan materi kita. Untuk kali ini kita masuk ke materi budget produksi. Ya, silakan buka modul kalian dan buka di bab 5 dengan judul budget produksi. Dalam budget produksi ini, saya akan memberikan contoh bagaimana Anda menyelesaikan penyusunan anggaran produksi. Kalau untuk teorinya, silakan Anda baca sendiri yang di modul ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya, silakan Anda persiapkan dulu Excel Anda seperti ini. Sudah ada kolom-kolomnya. Yang pertama adalah yang akan dikerjakan adalah tingkat produksi setahun dan perkiraan jumlah. Yang kedua, kita ada batas minimum atau maksimum untuk produksi. Yang ketiga, schedule produksi. Yang keempat adalah tabel budget produksi. Anda buatnya yang tabelnya saja. Kalau yang ini tidak usah. Ini adalah soal yang saya kopikan ke sini supaya saya gampang menjelaskan ke Anda. Ya, karena Anda kan sudah pegang modul. Anda bisa mengerjakan Excel sambil melihat modul. Ya, jadi silakan siapkan ini saja. Oke, kita mulai untuk tingkat produksi setahun. Penjualan. Di sini ada kolom penjualan. Dapat dari mana kolom penjualan? Kolom penjualan kita lihat dari soal. Di soal ada rencana penjualan setahun 32.000. Nah, inilah yang kita pakai 32.000. Kita inputkan ke sini. Oke. Oh, nggak ada titiknya, nggak usah pakai titik ya. Tinggal kalian blok aja seperti ini. Lalu tanda koma. Nah, lalu kurangi 02 ini pakai ini. Oke, ya. Lalu ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhir juga diambil dari soal. Rencana persediaan awal tahun. Ini persediaan awal 4.000. Akhir tahunnya 2.000. Nah, yang 2.000 inilah yang kita ambil ya. 2.000. Oke. Kalau untuk kebutuhan itu Anda siapkannya dengan menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir. Ya. Oke, ditambahkan sama dengan 32.000 ditambah 2.000. 34.000 ya. Persediaan awal. Nah, ini kita ambil lagi dari soal. Ini soalnya persediaan awal tahun 4.000. Nah, dari sini. 4.000 ini kita pindahkan ke sini. Oke, enter. Berarti jumlah produksi setahun adalah Anda Anda mengurangi saja kebutuhan dikurangi persediaan awal. Sama dengan kebutuhan dikurang persediaan awal. Berarti produksi setahunnya adalah ini 30.000. Oke, cukup jelas? Jika kecepatan Anda pause saja ya dan diulang-ulang kembali supaya Anda lebih enak untuk mengerjakannya. Setelah ini selesai, kita masuk kepada penjelasan kedua yaitu perkiraan jumlah. Ya, Anda siapkan tabelnya seperti ini. Anda siapkan bulannya. Ini adalah triwulan pertama. Tapi kalau triwulan pertama biasanya perhitungannya itu dipecah per bulan. Januari, Februari, Maret. Triwulan berarti 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret. Lalu ke bawahnya nggak usah kita tulis lagi per bulan, tetapi langsung saja triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Oke, berarti triwulan 2 ini adalah 3 bulan setelah Maret ini. April, Mei, Juni. Triwulan 3, Juli, Agustus, September. Triwulan 4, Oktober, November, Desember. Gitu ya. Lalu di sini ada persentase nih yang dipindahkan. Dapat dari mana persentasenya? Dari soal. Di soal ada kan? Nah, tinggal pindahkan saja. Januari 10%, Februari 8%, Maret 12%, triwulan 2 35%, triwulan 3 20%, triwulan 4 15%. Gitu ya. Kalau sudah selesai, kita akan mengisi kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya ini adalah kolom penjualan. Jadi penjualan yang kita kan lagi mau mencari perkiraan jumlah dari penjualan. Jadi yang kita masukkan ke sini adalah penjualan. Berapa penjualan kita? Soal penjualannya adalah 32.000. Ini kita pindahkan. Oke.
Masih belum ada titik ya, seperti biasa kita blok. Blok aja langsung sampai sini deh, karena nanti kan biar perhitungannya semua sudah cantik ada titiknya. Bilangin nolnya 2. Oke, gitu ya. Sampai bawah sama, dia tetap 32.000. Di blok aja, di autofill aja sampai bawah. Itu. Oke. Lalu yang di sini isinya bagaimana? Anda hanya mengkalikan saja kolom ini dengan kolom yang ini ya, sama dengan kolom ini Anda Anda blok dikali kali itu pakai tanda bintang ya, persentase, enter gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal di autofill aja ke bawah. Oke, sudah keluar seperti ini belum punya kalian? Ya, jadi ini udah tinggal sama aja mengalihkan kolom penjualan dengan kolom persentase. Hasilnya adalah ini. Ya, itu perkiraan jumlah. Oh, saya kurang satu kolom. Kita tambahin satu kolom lagi untuk kolom jumlah ya. Oke, di sini jumlah. Untuk jumlah silakan pakai rumus sum saja. Sum, autofill, tutup kurung, enter. 32.000. Sama ya. Penjualan yang dibutuhkan yang ada di tingkat produksi setahun dengan penjualan pada perkiraan jumlah itu hasilnya sama. Oke, kalau sudah sama berarti benar perhitungan Anda. Kita masuk ke nomor 2, batas minimum atau maksimum untuk produksi setahun. Oke, untuk itu yang dibutuhkan adalah untuk produksi normal per bulan. Produksi normal per bulan, kolom yang di sini ini isinya adalah total produksi setahun yang ada di penyelesaian 1 di sini. Produksi setahun. Oke, tinggal Anda pindahkan saja dengan sama dengan, lalu disorot ini, enter. Pindah ya dia. Lalu kita akan cari di sini per bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Berarti di sini 12. Lalu kita kali 1000. Sorry. Ini kita mau hitungnya bulanan. Berarti dibagi 12. Ya, jadi 30.000 dibagi 12, dapatlah hasilnya 2.500. 2.500 ini adalah patokan kita untuk menghitung produksi maksimum per bulan. Nah, sama dengan pakai angka yang ini, yang 2.500 ini ya. Klik saja, enter. Gitu. Lalu, untuk di sini, jadi 2.500 ini asalnya dari sini ya, dari hasil normal per bulan. Tuh. Lalu, sudah pindahkan ke sini, di kolom yang ini, itu adalah persentase. Presentasinya berapa? Lihat di sini. Produksi tidak boleh berfluktuasi kurang lebih 10% dari tingkat produksi normal. Ya, dalam 1 tahun biasanya produksinya 100%. Kalau dia ada peningkatan 10%, berarti persentase yang dipakai adalah 110%. Kita tulis di sini 110%, lalu tinggal Anda kalikan saja. Enter. Oke. Angka ini sudah didapat produksi maksimum per bulan 2.750 ya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung produksi minimum per bulan. Tetap yang dipakai adalah hasil dari produksi normal per bulan yang 2.500 ini ya. Kita pindahkan lagi di sini. Sama dengan sorot ini, enter. Nah, untuk ini karena yang tadi sudah ada penambahan persentasenya sudah ada penambahan 110%, di sini dia hanya 90% saja. Gitu ya. Oke. Jadi 90% ini adalah dari sini. Karena di atas sudah ada penambahan 110%, di sini kita hanya butuh 90% saja untuk minimum per bulan. Jadi nggak boleh produksi minimum per bulan itu tidak boleh di bawah 90%.
minimumnya adalah 90% dan maksimumnya adalah 110%, gitu ya. Ini kita kalikan saja. Enter. Oke, sudah didapat untuk produksi minimum per bulan. Nah, yang per bulannya sudah dapat semua. Ini normal per bulannya, yang kedua maksimumnya, yang ketiga minimumnya, semua per bulan. Nah, sekarang kita mau menghitung maksimum dan minimum untuk per 3 bulannya. Ya, untuk per 3 bulannya yang kita pakai adalah 3 bulan. Triwulan berarti 3 bulan. Di sini 3. Lalu di sini nilai yang mana? Nilai maksimum yang kita pakai, ya, maksimum per bulan. Jadi nanti maksimum per bulannya dikali 3. Ini ya angkanya yang ini. Produksi maksimum per bulan, ini angkanya. Oke, lalu tinggal kita kalikan saja. Oke, ini yang maksimum. Kalau yang minimum sekarang mau kita hitung 3 bulan, 3, ya. Lalu dari mana? Ambil nilai yang atas tadi, tapi yang minimum per bulannya, yaitu ini, 2.250. Disorot, enter, pindahkan tabel, kursor Anda ke tabel ini, lalu sama dengan 3 dikali 2.250. Enter. Oke, sampai di sini paham? Kita masuk ke produksi triwulan keempat. Untuk produksi triwulan keempat, kita balik lagi nih. Sama. Ini all. Kalau yang ini kan tadi produksi per maksimum, ini minimum. Kalau yang ini hanya untuk triwulan keempat saja. Ya, jadi kita pakai angka produksi normal per bulan. Sama dengan kayak yang ini, yang atas. Ya, enter. Oke. Lalu di sininya 3 bulan. Jadi 3 ini bukan berarti karena dia triwulan 3, bukan karena triwulan itu kan 3 bulan isinya, ya. Produksi triwulan 4 juga sama 3 bulan. Gitu. Ini sama dengan 2.500 dikali 3. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa produksi triwulan keempat ini kok nggak sama? Kenapa nggak masuk hitungan ke triwulan maksimum dan minimum? Karena ada soal khusus untuk produksi di triwulan keempat. Sorry, mana tadi? Nah ini 4 ini. Saya belum ganti. Di triwulan keempat itu eh, khusus kenapa? Karena persentasenya berbeda. Persentase di triwulan keempat itu adalah 70% karena dia ada penurunan produksi. Jadi hitungannya berbeda dengan triwulan yang lainnya, triwulan 2 dan 3. Gitu ya. Jadi di sini kita kasih persentasenya sendiri, 70%. Sama dengan 7.500 dikali 70%. Enter. Oke. Selesai untuk perhitungan batas minimum atau maksimum untuk produksi. Untuk produksi. Cukup jelas ya. Kalau jelas, saya lanjut ke penyelesaian ketiga, schedule produksi. Di schedule produksi sama, periodenya kita pindahkan dari Januari sampai dengan triwulan 4. Lalu yang paling bawah ini jumlah. Oke, penjualan didapat dari mana? Penjualan itu didapat dari Anda copy paste aja dari sini. Dari perkiraan jumlah nih di copy, ya. Perkiraan jumlah, hasilnya di copy, lalu Anda pastekan di sini. Sorry, nanti. Aduh, lebih enak begini. Jangan pakai copy paste deh, pakai sama dengan aja. Lalu Anda sorot ini. Yang paling atas, yang Januari disorot. Kalau sudah, Anda autofill ke bawah sehingga nanti semuanya mengikuti. Ya, jumlahnya nggak usah di autofill. Biarkan saja, nanti kita akan masukkan rumus jumlah sendiri ya. Buka kurung,
blok, tutup kurung, enter. Untuk produksi, ini juga hasil dari copy paste, tapi harus hati-hati copy pastenya. Untuk Januari, Februari, Maret, karena ini adalah produksi bulanan, berarti kita akan memakai angka yang ini. Angka maksimum yang kita pakai, ya. Sama dengan maksimumnya. Nah, yang ini, oke. Kalau sudah, ini berlaku sama bulan-bulan Februari dan Maret juga, karena dia hitungannya bulanan, gitu. Oh, tidak bisa ya. Arti kita tulis. Oke, 2750. Sedangkan untuk triwulan, yang triwulan juga kita masukkan sama. Karena mana perhitungan maksimum per triwulan? Yang ini nih. Nah, 8250. Nah, itulah yang kita masukkan ke sini. Sama dengan 8250-nya kita sorot, enter. Ya, jadi triwulan tiga itu sebentar. Triwulan 3, triwulan 4, triwulan 3 sama 8250 juga. Anda mau ketik boleh, Anda mau sorot seperti saya tadi boleh. Kalau mau disorot begini sama dengan ini ya, angka maksimum triwulan yang dipakai. Oke. Untuk triwulan 4 ini beda. Kenapa? Karena tadi persentasenya yang berbeda sehingga yang dipakai bukan yang ini, tapi nilai yang ini. Ya. Jadi ini yang akan kalian copy sama dengan kopikan yang ini, disorot, enter. Ya, kalau sudah selesai, kita jumlah. Oke. Jika angkanya sama 30.000, berarti perhitungan Anda benar. Karena produksi setahun Anda di nomor satu adalah 30.000. Jadi kalau ini udah balance, yang ini sama yang ini, berarti perhitungan di sininya udah benar. Ya, tapi kalau nggak 30.000, berarti ada yang miss di sini. Mungkin Anda salah copy paste dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi tolong dicek kembali ya. Oke, selesai untuk schedule produksi. Sekarang kita masuk untuk tabel budget produksi. Tabel budget produksi ini diisi, Anda copy paste dulu aja. Copy paste dari yang mana? Penjualan. Penjualan dari sini kita copy paste. Copy, lalu pindah ke sini. Paste. Ya, sama dengan ini. Kalau sudah, silakan Anda autofill saja. Saya ulang ya, saya ulang. Ini angkanya dapat dari sini. Sama dengan ini Anda sorot, enter. Oke, lalu klik lagi autofill ke bawah. Dia akan pindah dengan sendirinya. Lalu, apalagi yang Anda pindahkan? Yang Anda pindahkan adalah kolom produksi. Kolom ini dipindahkan ke sebelah. Ke bawah topi. Sorry. Kenapa sih saya selalu seperti ini? Salah sama produksi di sini, klik di sini sama dengan klik di sini, enter. Oke, gitu ya. Lalu tinggal Anda autofill ke bawah. Set. Oke, gitu. Kalau sudah selesai, persediaan awal. Nah, sekarang kita mau mengisi ini, persediaan akhir, kebutuhan, dan persediaan awal. Ya, jadi penjualan dari hasil copy paste, produksi dari hasil copy paste. Persediaan awal dapat dari soal, ini dia persediaan awal kita. Rencana persediaan awal tahun 4.000 satuan. 4.000 ini yang kita taruh di kolom persediaan awal. 4.000. Oke. Diblok dulu. Klik ini di sini. Ya. Ini didapat di mana? Di tab home. Di home, nanti kalian akan temukan ini. Klik, lalu klik ini. 2 kali. Oke, selesai ya. Nah, persediaan awal. Kalau ini ngisinya nggak bisa ke bawah, tapi ke samping. Kita akan mengisi kebutuhan. Kebutuhan diisi dari mana? Anda menjumlahkan persediaan awal ditambah produksi. Sama dengan persediaan awal ditambah produksi.
Oke, itu. Lalu untuk mengisi persediaan akhir adalah sama dengan kebutuhan dikurang penjualan. Enter. Oke, itu untuk kolom persediaan akhir. Jangan kebalik ya. Persediaan akhir itu diambil dari sama dengan sorot kebutuhan, tanda kurang, sorot penjualan. Enter. Oke. Bu, kalau udah dia dapat atasnya bisa kita autofill ke bawah nggak? Nggak bisa. Karena persediaan akhir kita akan berganti sampai dengan triwulan keempat. Jadi mutlak dari sini sampai bawah sini harus dihitung satu-satu. Ya. Kalau di awal, untuk persediaan awal ini sudah ada. Nah, karena ini berasal dari soal. Bagaimana untuk menentukan persediaan awal di bulan Februari ini? Caranya adalah nilai persediaan awal di bulan Februari adalah berasal dari nilai persediaan akhir di bulan sebelumnya. Jadi sama dengan sorot ini. Nah, enter. Oke, ya. Jadi persediaan awal di bulan Februari adalah persediaan akhir di bulan Januari. Oke, jangan lupa ya. Kalau yang di awal dari soal, yang kedua dari bulan sebelumnya, persediaan akhir bulan sebelumnya, gitu. Kita akan mengisi kebutuhan sama dengan persediaan awal disorot tambah produksi. Enter. Kita akan mengisi persediaan akhir sama dengan kebutuhan klik dikurang penjualan ini. Enter. Oke. Sekarang kita mau ngisi bulan Maret di sini. Awalnya semua dari persediaan awal. Dari mana angka persediaan awal? Diambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Sama dengan sorot aja persediaan akhir bulan sebelumnya. Enter. Ya, kita isi lagi kebutuhan sama dengan persediaan awal ditambah produksi. Enter. Kita mau mengisi persediaan akhir sama dengan kebutuhan dikurang penjualan. Enter. Oke, sekarang ke persediaan awal. Berapa angkanya? Sorot aja dari persediaan akhir ini di bulan Maret. Enter. Lalu ini sama dengan persediaan awal ditambah produksi yang persediaan akhir sama dengan kebutuhan dikurang penjualan. Enter. Minus ya? Minus nggak kalian? Oke. Triwulan 3 sama dengan, oke, di sini sama dengan persediaan awal ditambah produksi. Di sini sama dengan ini, enter. Ini sama dengan persediaan awal ditambah produksi. Yang ini sama dengan kebutuhan dikurang penjualan. Oke, kita ada minus di triwulan kedua ya. Karena persediaan akhirnya itu sangat kecil sekali. Gitu. Nggak masalah, tapi cepat tertutupi di kebutuhan dan karena ada penjualan yang cukup tinggi juga di triwulan ketiga dan keempat. Oke, itu selesai untuk perhitungan tabel budget produksi. Berarti selesai juga materi penyusunan budget produksi pada pertemuan ini. Silahkan Anda kerjakan tugas di halaman selanjutnya. Ada tugas bab 5 dikerjakan dalam bentuk Excel. Kemudian silakan upload di Siakat ya, dalam format Excel juga. Dan jangan lupa gunakan rumus karena nanti akan saya cek satu-satu yang penggunaan rumus yang saya kasih nilai. Jika tidak menggunakan rumus, mohon maaf saya tidak bisa kasih nilai ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.